Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang FRSKP Guru Kelas. Kita langsung saja ke materi yang pertama kemarin muncul ya, yaitu tentang perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Jadi yang ditanyakan adalah apa sih perbedaan penilaian formatif dan sumatif? Ada beberapa pernyataan tentang penilaian formatif dan sumatif dan kita disuruh memilih jawaban yang benar. Jadi, penilaian formatif berbeda dengan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. Kalau penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran, misalnya dalam penilaian kinerja, seperti itu namanya penilaian formatif ya. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus. Penilaian sumatif tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran. Maksudnya ini pada proses pembelajaran di kelas ya. Meskipun seringkali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar. Jadi intinya itu gampangnya, kalau penilaian formatif itu yang kita laksanakan selama pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif itu contohnya pas kita ada ulangan semester, ulangan kenaikan kelas. Nah itu kan kalau hasilnya dari sumatif atau kenaikan kelas atau ulangan semester itu, yang pertama itu biasanya kalau zaman dulu itu ada yang namanya ranking, walaupun sekarang di Kurtilas secara fakta atau secara realnya itu tidak boleh ya, tapi tetap ada hasil belajarnya itu urutan keberapa sih hasilnya gitu. Kemudian menentukan kenaikan kelas dan tidak, itu adalah sumatif. Sedangkan formatif itu fungsinya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran, mengetahui kemajuan belajar siswa. Misalnya hari ini sudah mempelajari tentang pecahan, lah dikasih tugas itu dari 30 siswa misalnya, itu yang sudah lulus KKM itu ada berapa. Nah, dari hasil penilaian formatif dalam pembelajaran tersebut, nantinya guru akan memperbaiki proses pembelajaran jika dinilai pembelajarannya belum berhasil. Nah, di sini dicantumkan beberapa perbedaan utama antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang pertama, nomor 1 ya, kalau penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran unit bab kompetensi tertentu berlangsung. Misalnya kalau sekarang setiap pembelajaran, misalnya PB1 ada penilaian, PB2 ada penilaian, itu adalah contoh dari penilaian formatif. Sedangkan apa itu penilaian sumatif? Jadi penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran unit, bab atau kompetensi tertentu. Misalnya ini dilakukan pada ulangan harian yang setiap tema itu ya, akhir tema, satu tema misalnya setelah satu tema selesai kita akan ada ulangan. Kemudian ada lagi PTS, ada lagi yang namanya UAS, ada lagi yang namanya PAS. Itulah sumatif. Kemudian yang kedua, penilaian formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari ya. Jadi mengetahui perkembangan peserta didik. Kalau kemarin dipelajari pecahan, apakah hari ini peserta didik itu sudah mudeng atau belum, itu dinilai secara formatif selama pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif itu bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Nah, kalau ini selama proses, ini di akhir, ini adalah hasil belajarnya ya. Itu sumatif, itu hasil belajar. Kemudian yang ketiga, formatif itu hasil digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran unit,
bab kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan penilaian sumatif hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Ini hasil akhir ya, yang nanti menjadi pertimbangan apakah peserta didik itu layak untuk lulus, apakah layak untuk naik kelas. Itu adalah hasil dari penilaian sumatif. Kemudian yang keempat, penilaian formatif. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Sedangkan sumatif, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tidak naik kelas, dan lulus atau tidak lulus. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang kompetensi kepribadian guru ya. Jadi yang muncul kemarin itu tentang bagaimana sikap guru dalam lingkungan sekitar rumahnya. Nah, ini kan berkaitan dengan kepribadian guru, sikap, sifat seperti itu. Jadi, yang pertama, kompetensi kepribadian guru yang pertama yaitu rendah hati. Artinya apa? Rendah hati adalah sikap pribadi yang tidak angkuh atau tidak sombong. Kemudian yang kedua adalah pemaaf. Pemaaf adalah sikap mengikhlaskan perbuatan orang lain terhadap dirinya tanpa rasa benci, tidak mengungkit lagi masalah itu, dan tidak ada keinginan untuk membalasnya. Yang ketiga, disiplin adalah sikap kerelaan patuh dan taat terhadap ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku terhadap dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat itu adil, yaitu sikap tidak berpihak kepada salah satu pihak dan sama dalam perlakuan atau keputusan dengan berpegang pada nilai norma dan kebenaran. Yang kelima yaitu kreatif, kemampuan untuk memodifikasi, mengembangkan, bahkan menemukan. Yang keenam itu ikhlas, yaitu sikap menerima keadaan dan tulus dalam bertindak. Yang ketujuh jujur, sikap yang tidak pernah curang dan tidak berbohong. Yang kedelapan, empati adalah mengetahui, merasakan, dan memposisikan diri pada keadaan emosi orang lain yang menimbulkan keinginan untuk menolong orang lain tersebut. Lanjut yang kesembilan, yaitu berani. Adalah sikap yang mantap dalam menghadapi keadaan berupa kesulitan, bahaya, ataupun sebagainya. Yang kesepuluh adalah terbuka, yaitu sikap mau mendengarkan dan menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Yang ke-11 gigih adalah sikap untuk teguh berpegang pada pikiran dan tetap pendirian dengan ulet berusaha. Yang ke-12 pemurah atau murah hati adalah sikap suka memberi atau tidak pelit dengan pemikiran, tenaga maupun materi. Yang ke-13 supel adalah sikap mudah bergaul atau mudah beradaptasi. Yang ke-14 sabar adalah sikap tahan, tidak mudah marah, putus asa, dan patah hati terhadap cobaan. Yang ke-15 humoris adalah sikap suka melucu, membuat hangat, mencairkan suasana yang membuat orang di sekitarnya nyaman kepadanya. Yang ke-16 penyayang adalah sikap kasih sayang dan belas kasihan. Yang ke-17 apresiatif adalah kemampuan untuk mengamati, menikmati, menghayati, menilai, serta memaknai sesuatu pemikiran, perbuatan, atau karya orang lain tanpa menghilangkan rasa simpati. Yang ke-18 berwibawa adalah sikap yang menunjukkan kepemimpinan dengan daya tarik. Yang ke-19 santun, sikap yang halus, baik bahasa dan tingkah laku, berbudi dan baik. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya atau ketiga ya, yaitu tentang pembelajaran aktif. Apa sih itu pembelajaran aktif? Jadi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang dikelola dengan memperbanyak membuka ruang kepada siswa untuk lebih kreatif dan aktif sehingga tercipta suasana belajar yang sesuai dengan konsep dan makna melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai informasi
dan sumber belajar berdasarkan potensi dan karakteristik yang mereka miliki. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik diarahkan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan agar memiliki kemampuan analisis dan sintesis. Nah, kemampuan analisis dan sintesis ini kan sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya, yang 4C. Bagaimana sih karakteristik dari pembelajaran aktif? Yang pertama ya, pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan, pemikiran, dan daya analisisnya. Yang kedua, pemberian kebebasan kepada peserta didik sehingga lebih aktif selama pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan yang dominan yang dilaksanakan oleh peserta didik seperti membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen, dan berdiskusi tentang materi pelajaran. Yang keempat, pemberian tugas ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif sehingga melahirkan situasi yang tidak kaku, terjadi umpan balik yang baik antara siswa dan siswa maupun dengan guru. Yang kelima, guru bertindak sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar seperti yang terjadi pada pembelajaran konvensional selama ini. Yang keenam, kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh dan seimbang. Yang ketujuh, proses pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kemajuan belajar siswa menguasai konsep dan makna suatu materi. Yang kedelapan, penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kemajuan siswa dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Demikian dulu ya pembahasan FR kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.